Namun tawa mereka tak berlangsung lama. Begitu mereka masuk ke dalam rumah, sebuah langkah kaki terdengar dari arah dapur. Langkahnya cepat dan berat, lalu muncul suara familiar yang selalu membuat Taehyung merasa seperti bocah berusia 5 tahun kembali menggema. Kenapa bersikap seolah-olah kalian ini pencuri yang masuk rumah diam-diam seperti itu? Yan spontan bersembunyi di belakang Taehyung seperti anak kecil yang ketahuan mencuri coklat. Taehyung langsung mengangkat tangannya menunjukkan jika ia menyerah. Sejak kapan mau berada di sini? Kenapa tidak bilang kalau mau datang? Kau serius bertanya padaku seperti itu? Nyonya Kang sudah pesan dekat. Rambutnya sedikit acak-acakan, sepertinya ia belum sempat menyisir sejak bangun tidur. Tapi ekspresinya sangat terjaga, sangat siap memarahi sang anak. Ponsel kalian tak aktif selama 2 hari, pesan tidak dibalas, telepon juga tidak diangkat. Aku kira kalian sudah diculik. Sinyalnya jelek Kuma, kata Taehyung sambil maju perlahan. Kita hanya sekedar pergi liburan kecil, tidak sejauh itu juga kok. Kalau dekat kenapa tidak bisa? Dan sempat mengirim satu pesan saja padaku, tanya Nyonya Kang masih belum puas. Taehyung memeluk pundak Kumanya, mencoba meredam emosi wanita parubaya itu yang mulai naik. Kami mengaku bersalah Moni, kemudian meminta maaf. Apa kalian tahu hampir setiap hari Sokjin datang untuk menerorku? Dia terus bertanya kemana kalian pergi. Lalu mau bilang apa? Tanya Taehyung sambil was-was. Nyonya Kang mengeluarkan nafas panjang. Jawab dulu pertanyaanku, apa kalian pergi untuk berbulan madu? Kami terpaksa pergi untuk berbulan madu karena di rumah ini nyaris tak memiliki kesempatan. Sebagai seorang istri aku merasa bersalah karena aturan yang apa buat mengenai ajusi yang tidak boleh menyentuhku, balas Yen. Nyonya Kang berdiri dengan gaya bangga seperti sudah memenangkan penghargaan artis terbaik. Aku bilang pada Sokjin, kalian pergi ke Daejeon untuk menghadiri acara keluarga menggantikan aku. Yen sudah ternganga di sana mendengar ucapan Nyonya Kang. Tadi sangka wanita parubaya itu bisa diajak kerjasama secara spontan. Saat Sokjin datang, kalian harus bisa melanjutkan cerita ini dengan rapi. Jangan sampai ketahuan, lanjut Nyonya Kang. Ketegangan mulai menguap. Mereka menceritakan pengalaman 2 hari kemarin dengan antusias. Aku senang kalian bisa menikmati waktu berdua, tapi tolong, lain kali jika ingin pergi lagi, berikan kabar padaku sebelumnya, agar aku tak bertanya-tanya tanpa menemukan jawabannya. Ucapnya akan memberikan nasihat. Baik Kuma, balas Taehyung. Pada dasarnya Nyonya Kang sudah tak sabar ingin memiliki seorang cucu. Jadi kabulnya Taehyung dan Yan untuk berbulan madu tentu saja mendapatkan dukungan penuh dari Nyonya Kang. Lain kali kami akan meminta rekomendasi dari Om Moni saja. Kira-kira tempat apa yang terlihat bagus untuk dikunjungi oleh sepasang suami dan istri, ucap Yan. Aku memiliki banyak rekomendasi tempat yang sempurna karena dulu mendiang suamiku seringkali membawaku pergi ke tempat-tempat romantis. Balas Nyonya Kang sambil tersenyum menerawang. Selamat datang kembali, pasangan suami dan istri yang mendadak menghilang seperti kabut pagi. Seru Sokjin ketika ia datang berkunjung saat jam istirahat kerjanya tiba. Lelaki itu mendapatkan telepon dari Rien yang mengabarkan jika mereka sudah pulang ke rumah tadi pagi agar Sokjin tak lagi merasa khawatir. Rien melengkungkan senyum kaku. Apa kabar selama 2 hari ini? Sokjin menoleh perlahan seperti di film trailer. Kau masih peduli terhadap papamu ini ternyata sampai repot-repot menanyakan kabar segala. Aku dan Yan selalu peduli padamu, Hyung, tambah Taehyung yang sebenarnya tak membantu apa-apa justru semakin memperkeruh suasana hati Sokjin. Menghilang selama 2 hari tanpa pamit dan aku hanya mendapatkan informasi mengenai pergi ke rumah saudara untuk menghadiri acara keluarga. Tanpa alamat, tanpa titik koordinat, tanpa foto-foto sebagai bukti acara apa yang tengah diselenggarakan, dan tanpa video juga. Sangat mencurigakan hingga aku mendadak mengalami insomnia. Omel Sokjin.
Taehyung mencoba kalem. Kami juga pergi secara mendadak setelah Oma meminta tolong untuk ada di sana. Jelas yang dibalas sanggukan oleh Yen. Sakti mendadak berdiri dan menepuk meja dengan keras. Seharusnya kau bisa menjelaskan secara detail rumah saudara mana itu. Sebutkan nama, alamat tempat tinggal lengkap, golongan darah, bahkan nama-nama tetangganya sekalian. Apa serius? Suruh Yen terkejut. Serius, jangan pernah bermain-main dengan insting seorang apa. Insting ini sudah dilupakan sejak Yen baru saja terlahir ke dunia. Taehyung berusaha untuk tetap bersikap sopan. Namanya Bibi Yongsuk. Kami bantu-bantu acara di sana. Bukannya merasa puas dengan penjelasan tersebut, Sakti justru merasa semakin curiga. Acara apa? Kapan? Di mana? Kenapa konselian mendadak aktif selama 2 hari? Tidak ada sinyal di sana karena kediaman Bibi Yongsuk hampir berada di pedalaman. Kumam Yen, kamu jangan melakukan apa-apa tanpa Taehyung berdusta. Aku tidak bilang kalian melakukan apa-apa, tapi kalau sampai aku menemukan satu alat tes pack mengambang di tempat sampah, aku akan segera masuk ke dalam mode audit. Apa aku sudah dewasa? Dewasa itu relatif. Kau masih berusia 19 tahun, masih suka minum susu rasa bubble gum. Bagaimana bisa jadi seorang ibu? Balas Seokjin tak mau kalah. Kami benar-benar hanya membantu acara, kemudian sekalian istirahat, ucap Taehyung. Seokjin memicingkan kedua matanya seperti detektif drama. Istirahat apa itu? Di sebuah villa dengan kolam renang pribadi, dengan sarapan floating breakfast. Yang tertawa kaku, apa ini pada mengarang bebas ya? Kami sadar akan konsekuensi dan kami juga sudah menandatangani perjanjian yang... Aku juga sadar, Seokjin menyela ucapan Taehyung. Sadar bahwa dua manusia ini mulai suka pergi diam-diam, seperti pasangan selebriti yang lari dari kejaran wartawan. Ya ampun, apa masa kami harus memberikan kabar terus setiap jam ke WN? Seokjin masih dalam mode raut serius menatap sang anak di sana. Kenapa tidak update lokasi setiap 2 jam sekali? Bukan hal yang berat kan? Taehyung akhirnya memilih untuk mengalah. Kami minta maaf Hyung. Lain kali kami akan memberikan izin lengkap sebelum berpergian. Seokjin bertahan, lalu duduk pelan. Aku bukan hanya menginginkan izin dari kalian. Aku ingin kalian sadar menjadi orang tua bukan cuma soal menikah dan bahagia. Ini soal tanggung jawab seumur hidup. Kami juga belum berencana apa-apa, balas Yen pelan. Seokjin kembali memberi tajam, itu bagus. Karena kalau rencana kalian melibatkan benda mumi lucu dan menangis di jam 2 pagi, rencana itu harus ditunda dulu hingga... Kim Yen berusia 23 tahun, sambung Taehyung yang sudah hafal di luar kepala dan mulai merasa bosan juga. Seokjin mendadak melembut, aku juga belum siap jadi kakek, dan masih suka bepergian naik motor trail, juga karaokean bersama para warga. Jadi tahan dulu produksi, kalian paham? Paham, balas Taehyung dan Yen hampir bersamaan. Seokjin mengangguk puas. Kalau begitu mari kita makan siang bersama sebelum aku dan Taehyung harus kembali pergi bekerja. Ajaknya yang kemudian berjalan meninggalkan ruang tamu menuju ruang makan. Untungnya apa tidak semarah itu, desah Yen merasa lega. Taehyung tak bisa menahan tawa kerennya melihat raut tegang sang istri di sana. Taehyung Yen bergegaslah, seru Seokjin dari ruang sebelah. Ya apa balas Yen yang kemudian berdiri dari tempatnya duduk dan berjalan lebih dulu. Taehyung menyusul di belakang dengan jalan memeluk perut Yen di sana hingga membuat tubuh Yen seketika dia membeku. Belum sempat Yen bergerak, sebuah singkat dari Taehyung mendarat gadis itu. Ia kemudian melepaskan pelukannya dan berjalan mendahului gadis itu dengan tawa penuh kemenangan. Ajus ini lebih nekat dari yang pernah aku bayangkan. Kumam Yen agak merasa ngeri karena Seokjin masih ada di sini.